Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Asep Amir dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan meneruskan pembahasan dalam bab kalor dan perpindahannya. Nah, jika ada perpindahan kalor dari satu zat ke zat yang lainnya, maka zat yang menerima kalor itu salah satunya bisa mengalami kenaikan suhu. Nah, pada saat kenaikan suhu, ada kejadian lain yang menyertai pada saat sebuah benda suhunya naik. Kejadian itu yaitu pemuaian. Ya. Nah, apa yang terjadi dengan pemuaian? Jika sebuah benda dipanasi, partikel-partikel di dalamnya bergetar lebih kuat sehingga saling menjauh. Dan kejadian saling menjauh ini kemudian disebut dengan memuai. Ya. Jika benda didinginkan, getaran-getaran partikel lebih lemah. Partikel-partikel saling mendekatkan dan kejadian itu disebut dengan menyusut. Ya. Jadi ini ketika dia menerima kalor, suhunya naik, maka terjadilah pemuaian. Nah, pemuaian zat itu bisa terjadi pada zat padat. Misalkan ada prinsip pemuaian ini dipakai di dalam ada yang disebut dengan bimetal, ya, biasa dipakai untuk saklar. Jadi kalau pada suhu normal ini misalnya terdiri dari dua logam yang memiliki koefisien atau daya muai yang berbeda, ada invar, ada perunggu, ya. Nah, pada saat suhu normal keduanya sama seperti begini. Kemudian pada saat dipanaskan, invar ini memuai lebih panjang, ya, sehingga dia lengkung ke kiri. Dan kalau didinginkan, ya, dia akan mengerut dan maka dia akan si bimetal ini akan mengarah ke sebelah kanan. Ya. Nah, bagaimana pemuaian zat padat ini diformulasikan? Ada alat yang disebut alat Munzenbroek. Ya, ini alat Munzenbroek itu digunakan untuk melihat pertambahan panjang jika benda itu dipanaskan. Ya, nah, secara prinsip alat Munzenbroek itu kalau ada panjang benda L0, kemudian dia dipanaskan, maka panjang benda itu akan menjadi L1 sehingga terjadi pertambahan delta L. Ini contoh pemuaian panjang pada kawat logam. Nah, besar pemuaian ini bergantung kepada sifat logam. Nah, sifat logam yang berkaitan dengan karakteristik pemuaian itu disebut koefisien muai panjang atau lambangnya alfa. Ya. Nah, koefisien muai panjang atau alfa suatu bahan adalah perbandingan antara pertambahan panjang delta L terhadap panjang awal benda L0 ini per satuan kenaikan suhu. Jadi per delta T. Ya. Jadi kalau dituliskan, ya, ya, jadi alfa itu sama dengan perbandingan antara pertambahan panjang awal delta L per L0, ya, ini per satuan panjang, per satuan kenaikan suhu, ini sama dengan delta T. Sehingga kalau kita ubah, maka pertambahan panjang itu delta L ini menjadi alfa kali L0 kali delta T. Nah, sehingga kalau kita mencari berapa panjang akhirnya, ya, L-nya, ya, L itu sama dengan L0 ditambah dengan delta L. Ya. Kalau kita masukkan delta L-nya ini,
maka kita akan memperoleh rumusan seperti ini. L sama dengan L0 dikalikan 1 plus alfa kali delta L. Ya, ini asalnya kan L0 ditambah alfa kali L0 kali delta T. Nah, L0-nya ini dikeluarkan seperti ini, tinggal 1 ditambah alfa kali delta T. Atau delta T itu sama dengan suhu akhir dikurangi suhu awal. Ini delta T-nya. Ya. Oke, kita teruskan. Nah, ini contoh koefisien muai. Ya, ini kalau zat padat muai panjang. Kalau zat cair itu muai volume, ya, per derajat Celcius atau per derajat Kelvin. Kenapa per derajat Celcius? Ini tulisnya mungkin agak harusnya gini. Ya, per derajat Celcius itu harusnya ini pangkat minus 1. Ini kalau per derajat Celcius, kenaikan per derajat Celcius itu sama dengan nanti per Kelvin. Ya, gitu. Kalau kenaikan suhu itu sama. Nah, karena besaran atau satuannya itu sama skalanya. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Pada suhu 20 derajat Celcius, panjang kawat besi adalah 20 meter. Berapakah panjang kawat besi tersebut pada suhu 100 derajat Celcius? Jika koefisien muai panjang besi 1,1 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Ya, ini diketahuinya. T0 20 derajat Celcius. T akhir 100 derajat Celcius. L0 panjang awal 20 meter. Alfanya 1,1 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Ya, maka kita jawab rumusnya L sama dengan L0 kali 1 ditambah alfa kali T minus T0. Ya, kita masukkan 20 meter dikalikan 1 ditambah 1,1 kali 10 pangkat minus 5 kali 100 dikurangi 20 derajat Celcius, hasilnya 20,017 meter. Nah, jadi panjang akhirnya adalah 20,0176 meter. Ya, oke, atau bisa kalian lihat, atau misalnya kalau kalian mau pakai rumus yang ini, ya pakai dicari dulu delta T-nya, itu juga boleh. Jadi delta T-nya T minus T0 sama dengan ya 100 kurangi 20 sama dengan 80 derajat Celcius. Kemudian nanti masukkan ke dalam rumus L sama dengan L0 kali 1 plus alfa kali delta T. Hasilnya akan sama. Ya, oke, kita teruskan sekarang. Ini muai panjang. Sekarang pemuaian luas. Pemuaian luas itu pemuaian dalam arah memanjang dan arah melebar. Ya, jadi yang memuai itu nanti pada arah ini, ya, pada arah ke sana dan pada arah ke sana. Hasilnya adalah pertambahan luas ini. Ya. Nah, koefisien muai luas biar dilambangkan dengan beta, suatu bahan adalah perbandingan antara pertambahan luas benda delta A terhadap luas awal benda delta A0 persatuan kenaikan suhu. Ya. Nah, muai luas itu beta kali alfa 0 kali delta T. Ya. Nah, betanya itu adalah 2 kali alfa. Atau kalau kita tuliskan, ya, A akhir itu kan
eh, ini ya, A akhir itu kan A itu sama dengan A0 ditambah delta A. Maka hasilnya seperti ini. Ya. Kalau nanti di dalam sel diketahuinya koefisien muai panjang saja, maka kita masukkan koefisien muai luas itu adalah 2 kali koefisien muai panjang. Kita lihat contohnya. Sekeping aluminium dengan panjang 40 cm dan lebar 30 cm dipanaskan dari 40 derajat Celcius sampai 140 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang aluminium tersebut alfanya adalah 2,5 kali 10 pangkat minus 5 derajat Celcius, tentukan luas keping aluminium setelah dipanaskan. Ya, diketahui A0-nya 40 cm kali 30 cm sama dengan 1200 cm. Ya. Kemudian betanya itu 2 kali alfa. Alfanya tadi 2,5 kali 10 pangkat minus 5. Jadi 2 alfa sama 2 kali 2,5 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Atau 5 kali 10 pangkat minus 5 derajat Celcius. Delta T-nya sama dengan 140 derajat Celcius dikurangi 40 derajat Celcius. Maka delta T-nya 100 derajat Celcius. Maka dari hal yang diketahui ini kita bisa menjawab ya, A sama dengan A0 kali 1 ditambah beta kali delta T. Ini semuanya sudah ada, tinggal kita masukkan. A0-nya 1200 cm persegi, 1 ditambah beta. Betanya 5 kali 10 pangkat minus 5 kali 100. Maka hasilnya 1,20 atau 1206 cm ya. Ini harusnya ada perseginya karena ini satuan luas ya. Ini 1206 cm persegi. Jadi luas keping aluminium setelah dipanaskan adalah 1206 cm persegi. Oke, berikutnya pemuaian volume. Ya, pemuaian volume ini bisa terjadi pada zat padat, ya, bisa terjadi pada zat cair, bisa terjadi juga pada gas. Ya, sekarang kita lihat terjadi pada zat padat. Kalau ada benda yang asalnya volumenya adalah fenol, ketika dipanaskan, ya, maka benda itu akan memuai. Ya, ini ya, ini fenolnya itu yang atas ini, yang bawah itu sesudah dipanaskan, maka dia akan bertambah panjang ke sini, maka ini fenol ditambah delta V. Ya, jadi V-nya itu adalah yang ini, yang merah total ini. Ini adalah V-nya. Ya. Nah, koefisien muai volume ini lambangnya gamma. Ya, ini lambangnya adalah bukan Y tapi gamma. Gitu ya. Nah, pemuaian volume itu delta V sama dengan gamma kali V0 kali delta T. Itu karena gamma huruf besarnya sama seperti Y. Ya, huruf kapitalnya. Maka gammanya itu adalah 3 kali alfa. Ya, maka rumus volume akhirnya adalah V sama dengan V0 dikalikan 1 ditambah gamma kali delta T. Atau V sama dengan V0 dikalikan 1 ditambah gamma dikalikan T minus T0. Ini pemuaian volume khususnya ini untuk zat padat. Ya, ini untuk zat padat.
Nah, contoh sekarang. Sebuah besi bervolume 1 meter kubik dipanaskan dari 0 derajat Celcius sampai 1000 derajat Celcius. Jika massa jenis besi pada suhu 0 derajat Celcius adalah 7.200 kg per meter kubik dan koefisien muai panjangnya 1,1 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius, hitunglah massa jenis pada suhu 1000 derajat Celcius. Oke, kita lihat dulu. Diketahui V0 sama dengan 1 meter kubik, ya. Sebuah besi bervolume 1 meter kubik, berarti V0-nya. Dipanaskan dari 0 derajat Celcius sampai 1000 derajat Celcius, berarti perubahan suhunya 1000 dikurangi 0. Delta T-nya berarti 1000 derajat Celcius. Ya. Jika massa jenis besi pada suhu 0 derajat Celcius, ini Rho-nya, 7.200 kg per meter kubik, ya, dan koefisien muai panjangnya 1,1 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius, ini adalah alfanya, ya, hitunglah massa jenis besi pada suhu 1000 derajat Celcius. Ya, ini gamanya 3 kali alfa, berarti 3,3 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Nah, kita jawab. Kita hitung dulu volume besi setelah dipanaskan. V sama dengan V0 dikalikan 1 ditambah gamma kali delta T. V0-nya 1 meter kubik dikalikan 1 ditambah gamanya 3,3 kali 10 pangkat minus 5 dikalikan 1000. Ya. Kita hitung 3,3 kali 10 pangkat minus 5 itu 3,3 kali 10 pangkat 3, 3,3 kali 10 pangkat minus 2, maka hasilnya 1,033 meter kubik. Nah, ini adalah volume bendanya. Setelah dipanaskan, volume benda berubah, tetapi massanya tetap. Jadi massanya masih tetap tadi. Kalau asalnya dia 1 meter kubik, berarti massanya tetap 7.200 kg. Maka Rho sama dengan M dibagi V. Karena massanya tetap 7.200 kg, maka V-nya adalah V sesudah memuai, jadi 7.200 dibagi 1,033, maka hasilnya 6.969,99 kg per meter kubik. Ini artinya, ya, volume benda itu membesar, massanya tetap. Nah, kenapa massanya sekian? Kan tadi pada saat 0, ya, pada saat pada saat 0 derajat saya sebut begitu, ini kan massa dibagi dengan V0, ya, berarti massanya sama dengan Rho 0 dikalikan dengan V0. Rho 0-nya tadi 7.200, ya, ini kilogram per meter kubik, dikalikan V0-nya volume pada saat 0 itu 1 meter kubik. Ini meter kubik dengan meter kubik yang dicoret. 7.200 dikalikan 1, maka hasilnya ini 7.200 kg. Maka yang ini kita masukkan ke sini. Ya, untuk memudahkan ini saya sebut ini dengan Rho. Ya, gitu. Jadi massa jenis besinya menjadi 6.969,99 kg per meter kubik. Ya. Berikutnya, pemuaian volume zat cair. Ya. Pemuaian volume zat cair itu delta V sama dengan pemuaian zat padat, gamma kali V0 dikalikan delta T. Pada dasarnya hukumnya sama.
Cuma pemuaian volume zat cair itu biasanya lebih besar daripada pemuaian volume zat padat untuk kenaikan suhu yang sama. Ya, ini kalian perhatikan. Ini rumusnya nanti tetap sama, bahwa V akhir itu sama dengan V0 ditambah dengan delta V. Ya, delta V-nya ini. Sehingga V0 dikalikan ditambah V0 lagi dikalikan gamma kali delta T. Karena V0-nya sama, V0-nya ini kita keluarkan. V0 kali 1 ditambah dengan gamma kali delta T. Jadi rumusnya sama dengan pemuaian zat padat. Ya, gitu. Nah, pemuaian volume zat cair lebih besar daripada pemuaian zat padat pada kenaikan suhu yang sama. Ya, karena koefisien muai volume air itu lebih besar daripada koefisien muai zat padat. Sekarang kita lihat, sekarang dalam pemuaian zat cair itu ada yang disebut dengan anomali air. Anomali air adalah sifat ketidakteraturan atau keanehan air. Secara logika, kalau sebuah benda dinaikkan suhunya, maka benda itu harus memuai. Ya. Nah, pada suhu 0 derajat Celcius sampai dengan 4 derajat Celcius, air menyusut, dan di atas suhu 4 derajat Celcius, air memuai. Sifat pemuaian air yang tidak teratur itu, khususnya dari 0 sampai 4, itu disebut anomali air. Jadi kalian perhatikan ini. Jadi pada saat 0 derajat Celcius, ya, volumenya itu sekian. Pada saat dinaikkan suhunya sampai 4 derajat Celcius, volumenya turun. Jadi volume minimum air itu berada pada saat suhu 4 derajat Celcius. Ketika dipanaskan lagi setelah 4 derajat Celcius, maka dia akan mulai naik. Ini kejadiannya normal seperti biasa. Nah, anomali air itu ini adalah di daerah sini. Inilah yang disebut dengan anomali. Ya, anomali air. Itu anomali air itu dia menyusut justru ketika suhunya dinaikkan atau ketika dipanaskan. Nah. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Pada suhu 20 derajat Celcius, sebuah botol berisi penuh cairan yang volumenya 500 cc. Jika koefisien muai volume botol dan cairan berturut-turut, ya, 0,00004 per derajat Celcius dan 0,0004 per derajat Celcius, berapakah cairan yang tumpah jika dipanaskan sampai 70 derajat Celcius. Jadi ini idenya kalau dipanaskan, karena koefisien muai zat cair lebih besar daripada koefisien muai zat padat, maka kalau suhunya dipanaskan pada suhu yang sama, maka air akan lebih cepat memuai. Ya, karena air lebih cepat memuai, maka volumenya menjadi lebih besar. Karena volumenya menjadi lebih besar dan tidak tertampung, maka akan ada cairan yang tumpah. Ya, kita lihat, diketahui T0-nya 20 derajat Celcius, ya. Volume benda botol dan volume air sama-sama 500 cc. Ini gamma koefisien muai volume botol 0,00004 per derajat Celcius. Koefisien muai volume air 0,0004 per derajat Celcius. Dan suhu akhirnya adalah 70 derajat Celcius. Ditanyakan berapakah volume yang tumpah. Ya, volume yang tumpahnya nih. Delta T sama dengan T dikurangi T0. Berarti delta T 70 derajat Celcius dikurangi 20 derajat Celcius. Delta T sama dengan 50 derajat Celcius. Nah, pertambahan volume botol delta
VB, ya, delta VB itu adalah gamma B dikalikan VB dikalikan delta T. 0,0004 per derajat Celcius kali 500 cc dikalikan 50 derajat Celcius. Ya, maka delta VB-nya 1 cc. Berarti pertambahan volume botolnya itu 1 cc. Sekarang pertambahan volume air. Gamma A dikalikan VA dikalikan delta T. Gamma A 0,0004 per derajat Celcius kali 500 cc kali 50 derajat Celcius. Maka delta VA-nya sama dengan 10 cc. Volume yang tumpah itu adalah pertambahan volume air dikurangi dengan pertambahan volume botol. Pertambahan volume airnya 10 derajat Celcius, pertambahan volume botolnya 1 derajat Celcius. Maka volume tumpahnya adalah 9 cc. Ya, cara menghitungnya sama, ya, tidak ada perbedaan. Oke, kita lanjut ke berikutnya, pemuaian gas, ya. Jadi ini gas itu kalau dipanaskan, ya, itu akan ini contoh percobaan. Ini yang pertama ini, ya, dia balon ditiup. Ya, ini ada uap panasnya di sana, dia ditiup, dimasukkan balonnya mengembang. Ya, ini balonnya mengembang karena di sini botolnya berisi air panas. Kemudian si botol air panas ini dialiri air dingin, didinginkan dengan air. Yang terjadi, balon yang tadinya memuai besar itu akan jadi mengecil. Kenapa? Karena volume gasnya menjadi menyusut. Ya. Nah. Jadi untuk jumlah gas yang tetap, keadaan suatu gas dinyatakan 3 variabel, yaitu tekanan, volume, dan suhu mutlaknya. Suhu mutlak itu suhu dalam Kelvin. Ya. Nah, pembahasan pemuaian gas secara mendetail terdapat di pembahasan tentang teori kinetik gas dan termodinamika. Jadi di dalam bab ini kita tidak akan membahas tentang pemuaian gas, ya. Nah, anak-anakku sekalian, demikian tadi pembahasan tentang pemuaian gas, ya. Kalau kita resumekan secara sederhana, ini muai panjang. Sama, lihat L sama dengan L0 dikalikan 1 plus alfa kali delta T. Ya, ini luas. A sama dengan A0 kali 1 plus beta kali delta T. Kemudian volume V akhir itu sama dengan V awal, ya, kalikan 1 plus gamma kali delta T. Ya, ini hubungannya tadi kita tahu beta sama dengan 2 kali alfa dan gamma itu sama dengan 3 kali alfa. Ini rumusnya hanya 3, bentuknya hampir sama. L, A, dan V, kemudian alfanya ganti dengan beta atau gamma. Hubungannya beta 2 kali alfa dan gamma 3 kali alfa. Saya kira sekian saja pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.